Bagian 3, prinsip speed with timing. Pilihlah bisnis yang tepat pada waktu yang tepat. Pernahkah Anda mendengar ungkapan timing adalah segalanya? Pernyataan itu sangat benar jika menyangkut aktivitas meraup uang banyak secara cepat dalam bisnis. Apa itu timing? Timing berarti menyesuaikan barang atau jasa Anda dengan permintaan atau kebutuhan pasar saat ini, yaitu memilih barang atau jasa yang tepat pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Hal ini sangat penting. Jika bisa menuntaskan langkah ini dengan baik, maka sudah 50% dari jalan yang harus Anda tempuh. Ide bisnis atau peluang bisnis ibarat mobil. Ada mobil dengan kecepatan 220 mph, ada mobil balap Formula 1, ada mobil-mobil rongsokan yang sudah bobrok, dan jenis mobil lain di antara jenis-jenis tadi. Pernyataannya adalah, dengan apa Anda akan menciptakan kekayaan? Dengan mobil balap ataukah mobil rongsokan? Jika tidak punya konsep atau setidak-tidaknya punya satu barang atau jasa yang super hot saat ini, maka Anda harus menemukannya. Bila Anda ingin berkesempatan menciptakan kekayaan dengan cepat. Bukan berarti saya ingin agar Anda mengubah bisnis, namun bila konsep barang atau jasa Anda saat ini berada dalam persaingan ketat, apakah pasar akan melihat sebagai kuda hebat atau sebagai keledai? Kenyataannya, hampir siapapun sebenarnya dapat menciptakan gebrakan dalam bisnis alat-alat fitness rumahan saat saya melakukannya. Mengapa? Karena saya memanfaatkan super trend, yakni mengendarai kuda hebat. Timingnya sangat tepat, baik dari segi konsep maupun produknya. Prinsip dahsyat, memilih kendaraan yang tepat pada waktu yang tepat merupakan keterampilan langka dan sangat menguntungkan yang bisa dipelajari. Sayang sekali, kebanyakan orang baru mulai menggeluti tren saat tren tersebut sudah cukup terlambat dan kekayaan besar sudah ada yang meraihnya dari tren bisnis itu. Akan tetapi, memulai terlalu awal juga tidak lebih baik. Seandainya saya sudah membuka fitness line 3 tahun sebelum saya buka, saya yakinkan Anda bahwa saya pasti sudah gulung tikar. Pasar belum siap saat itu, belum ada cukup headline tentang fitness atau belum ada cukup produk fitness rumahan yang berkualitas tinggi. Belum ada cukup orang yang merasa capek akibat berbondong-bondong ikut olahraga di gym yang penuh sesak. Anda harus belajar menaksir dan mengukur waktu pasar. Anda harus tahu kapan Anda masuk dan kapan Anda harus keluar. Dalam sistem speedweight, yang harus Anda camkan adalah bagaimana masuk saat ada peluang emas, yaitu saat dimana permintaan sedang tinggi sedangkan persediaan sedang rendah. Pada saat semacam ini, elevator peluang sedang naik. Inilah waktu untuk masuk. Selanjutnya, persediaan akan melampaui permintaan sehingga elevator peluang pun mulai bergerak turun. Inilah saat untuk keluar. Anda ingin contoh peluang emas yang tersedia saat ini? Satu contoh yang jelas adalah menyuplai barang dan jasa untuk para pengguna internet. Internet adalah jaringan komunikasi lewat komputer yang terus berkembang dengan jutaan pengguna setiap bulannya. Internet akan menjadi media yang sama besarnya dengan televisi. Jika bukan lebih besar, apa arti semua ini? Ini artinya bahwa sebagai seorang pengusaha speedweight, Anda harus bergerak sekarang. Contohnya adalah Max Anderson yang baru berusia 22 tahun. Saat ia bekerja di laboratorium komputer, ia mengembangkan sebuah program preemptif lunak yang ia namakan Navigator yang memungkinkan penjelajahan internet dilakukan dengan lebih mudah. Dalam waktu 2 tahun, keuntungan bersihnya bergerak dari 0 menjadi 50 juta dolar. Program Navigator hadir pada saat yang sangat tepat. Prinsip dahsyat, Anda harus belajar menaksir dan mengukur waktu pasar. Anda harus tahu kapan Anda masuk dan kapan Anda harus keluar. Peluang paling seksi saat ini bukan hanya berasal dari industri teknologi canggih. Dalam Speedweight Bootcamp, saya mengampu salah satu sesi paling populer dan membuka mata para peserta. Sesi ini kami beri nama bagaimana cara memunculkan peluang bernilai jutaan dolar setiap 60 detik. Saya akan bagikan beberapa strategi di dalamnya kepada Anda sekarang. Satu cara mudah dan cepat untuk menjadi kaya adalah dengan meniru pemenang yang sudah terbukti sukses. Dengan kata lain, tirulah seseorang yang telah berhasil mengumpulkan banyak uang sekarang. Anda perlu menerapkan sebuah prinsip yang disebut jeda, yaitu waktu yang dibutuhkan bagi sebuah ide untuk tersebar dari satu wilayah geografis ke wilayah yang lain. Sebagai contoh, banyak pelanggan mungkin sudah berdiri mengantri untuk membeli sebuah produk atau konsep baru yang tengah booming di Los Angeles. Namun di Atlanta justru sama sekali belum terdengar. Kini ada lusinan pengusaha yang meraih kekayaan dengan memanfaatkan peluang emas yang belum merambah ke bagian lain di negeri ini. Coba temukan salah satu konsep baru ini, lalu lakukanlah hal yang sama atau lakukan perbaikan pada konsep itu di daerah Anda.
Gunakan konsep yang orisinal sebagai cetak biru andal bagi kesusahan Anda. Saat ini kedai kopi tengah menjadi bisnis seksi di sejumlah wilayah di negeri ini. Tetapi beberapa daerah lain masih belum tersentuh oleh usaha ini. Itu artinya bahwa jika Anda tak bisa berbisnis di Seattle yang sudah terlalu jenuh, maka Anda bisa menjadi pasar Omaha yang terbuka luas dan meraup kekayaan di sana. Cara sederhana lain, tetapi sangat cepat untuk menciptakan kekayaan disebut teknik piggyback. Dalam teknik ini, Anda tidak meniru cara orang lain, melainkan tetapi berafiliasi dengan seseorang atau sesuatu yang sudah berjaya di pasar. Anda tentu paham ungkapan lama yang berbunyi, jika engkau tak bisa mengalahkan mereka, maka bergabunglah bersama mereka. Prinsip dahsyat, tirulah seseorang yang telah berhasil mengumpulkan banyak uang sekarang. Akan lebih cepat dan lebih mudah bila kita berafiliasi dengan perusahaan yang sedang naik dan sudah berjalan daripada memulai usaha sendiri dari nol. Untuk apa melakukan yang tidak perlu? Perusahaan-perusahaan tersebut mungkin saja punya produk eksklusif atau jaringan distribusi besar yang sudah berjalan, punya teknologi langka, atau fasilitas produksi mahal yang sudah mapan. Saya punya kenalan yang menemukan produk bahan adiktif mesin yang cukup bagus. Produk ini terjual laris bak kacang goreng di Amerika Serikat, namun belum dipasarkan di daerah-daerah lain. Karena saya ini terbilang cerdas, dia lalu membayar $1.000 untuk mendapatkan opsi membeli hak penjualan mesin itu secara internasional sebesar $100.000 yang akan dilunasi dalam waktu 6 bulan. Dia kemudian memasang iklan khusus di belasan koran dan majalah perdagangan di seluruh dunia. Iklannya menawarkan hak dan distribusian mesin itu secara eksklusif untuk wilayah tertentu. Hanya dalam waktu 4 bulan, dia telah berhasil menjual hak distribusi untuk 80 wilayah masing-masing senilai $25.000 dan berhasil mengumpulkan $2 juta sebagai pembayaran awal plus 5 sen pada setiap kaleng. Bagian paling menarik adalah bahwa ia sama sekali tak pernah menyentuh produk yang ia pasarkan. Dia mengatur sedemikian rupa agar para distributor baru langsung berhubungan dengan pabrik pembuatnya. Apakah Anda tahu apa yang dia kerjakan sekarang? Tidak ada. Sebagai seorang pengusaha Speedwit, Anda ingin memanfaatkan ekonomi global yang baru. Ada ribuan produk Amerika yang populer tetapi belum dipasarkan di luar Amerika Serikat, dan ada ribuan produk internasional yang sudah populer tapi belum dipasarkan di Amerika. Semua ini adalah peluang emas. Siapa saja, betul-betul siapapun bisa menjadi kaya dengan menggunakan teknik piggyback ini. Cara ini menjadi teknik favorit saya karena Anda seolah menjadi seorang joki. Anda memiliki kuda terbaik dalam lintasan, melompat ke atas pelana, lalu menunggang kuda tersebut menuju jajaran pemenang. Prinsip dahsyat akan lebih cepat dan lebih mudah bila kita berafiliasi dengan perusahaan yang sedang naik dan sudah berjalan daripada memulai usaha sendiri dari nol. Dalam jalur yang sama, taktik Speedwit lain yang dijamin sukses disebut dengan memasarkan ulang barang dan jasa yang undermarket. Pernahkah Anda melihat sebuah barang yang menurut Anda fantastik, bekerja sangat ajaib, namun hampir tidak diketahui orang? Inilah yang saya sebut dengan barang undermarket. Apakah Anda tahu bahwa ada 71 cara berbeda untuk memasarkan dan mendistribusikan sebuah barang atau jasa? Kebanyakan perusahaan paling tidak hanya menggunakan 2 atau 3 cara pemasaran. Sementara di sisi lain, Anda bisa mendapatkan hak untuk mempromosikan produk-produk mereka melalui lusinan saluran lain dan menawarkannya ke pasar-pasar ceruk. Apakah Anda bisa menggagas sebuah cara yang lebih mudah untuk bisa menjadi kaya dengan cepat selain dengan membeli hak distribusi atau suatu produk ajaib lalu memasarkannya? Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Tentu saja Anda ingin menjadi master dalam pemasaran, namun sekali lagi keterampilan ini bisa dipelajari. Perlu Anda camkan bahwa timing menentukan segalanya. Jika Anda memilih produk yang tepat pada waktu yang tepat, maka jalan Anda menuju Speedwit bisa dipastikan akan lebih cepat dan lebih mudah.